wabarakatuh. Saya Revalina Salsabila dengan NIM akhir 090 kelas 2024C, Prodi S1 Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya. Jadi di sini saya akan membuat video tutorial menghitung validity dan reliability dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baik teman-teman, jadi beberapa aplikasi yang kita butuhkan untuk menghitung validity dan reliability adalah yang pertama ada Excel, yang kedua ada SPSS, dan yang terakhir ada Word. Nah, Word ini sifatnya opsional dikarenakan jika di laptop kalian tersedia aplikasi catatan, maka kalian bisa menggunakan aplikasi catatan saja. Setelah itu kita langsung ke poin A, yakni uji validitas persen produk momen. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti, yakni saya, dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Nah, ada dua dasar pengambilan uji validitas persen. Yang pertama itu ada perbandingan nilai R hitung dengan R tabel, dan yang kedua dengan melihat nilai signifikasinya. Baik, kita langsung saja coba menggunakan perbandingan nilai R hitung dengan R tabel ya teman-teman. Jadi di sini saya mempunyai 40 responden dengan signifikasi 5% atau 0,05. Nah, pada distribusi nilai R tabel statistik, maka akan diperoleh nilai R tabel sebesar 0,3044. Mari kita buktikan, kita buka R tabel. Lalu kita lihat dengan N40 dan dengan tingkat signifikasi untuk uji dua arah yang 0,05, kita mendapatkan 0,3044. Benar ya teman-teman, di sini 0,3044. Langsung saja setelah itu kita buka aplikasi Excel. Nah, di sini di aplikasi Excel ini sudah terdapat jawaban dari responden saya, dan saya juga sudah menjumlah jawaban dari responden saya di sini. Setelah itu kita copy seluruh jawaban serta total dari responden saya. Setelah kita copy, kita buka aplikasi SPSS. Nah, di aplikasi SPSS ini pastikan kalian berada di data view. Kalian copy paste di SPSS. Nah, setelah kalian copy, di sini itemnya masih bernama var 00001, dan di sini di belakang koma masih ada dua angka ya teman-teman. Kita bisa menggantinya dengan buka variable view, lalu kita tab bagian nama. Lalu untuk mengganti namanya kita bisa menggunakan fitur Find and Replace dengan cara kita klik Ctrl F. Nah, di sini sudah keluar fitur Find and Replace. Kita buka di bagian Replace, di Find kita ketik var 000. Lalu di bagian Replace kita ketik X dan replace all. Nah, di sini akan berganti namanya menjadi X01, X02, dan seterusnya. Setelah itu, pastikan di desimal ini harus 0. Semuanya harus kita ganti menjadi 0. Nah, teman-teman, setelah desimalnya kita ganti 0 semua, kita ganti hingga yang terakhir, kita ke measure. Nah, di measure ini harus kita ganti juga menjadi scale semua ya teman-teman. Jadi semuanya harus kita ganti menjadi scale. Nah, setelah measure-nya sudah berganti menjadi scale semua, kita buka lagi di data view. Nah, di data view bagian item namanya sudah menjadi X01, dan jawaban respondennya sudah menjadi 54 dan sudah tidak ada dua angka di belakang koma. Untuk menghitung validitasnya, kita langsung klik Analyze, lalu kita buka Correlate dan Bivariate. Nah, di sini kita harus copy semua dengan pencet Ctrl A. Kita pindah di bagian kanan, pastikan correlation koefisiennya persen, lalu kita klik OK.
Nah, di sini akan keluar output dokumen dari correlation. Disinilah kita bisa cek apakah valid atau tidak valid. Maksud dari X01 ini adalah item pernyataan yang sudah kita buat tadi. Setelah itu, ada percent correlation atau bisa disebut R hitung, lalu di bawahnya ada nilai signifikasi, dan N adalah jumlah responden. Kita cek lagi, R tabelnya tadi 0,3044. Maka di output dokumennya kita bisa geser di bagian paling ujung. Nah, di sini X51 ini adalah totalnya, teman-teman. Di sini kita bisa lihat yang pertama, responden yang pertama itu mendapatkan 0,664. Nah, 0,664 lebih dari R tabel karena R tabelnya 0,304. Maka responden pertama dinyatakan valid. Selanjutnya responden kedua ada 0,749. Di R tabel jawabannya 0,3044, maka responden kedua juga valid. Nah, kita harus mengecek satu-satu itemnya ya, teman-teman. Apakah item tersebut valid atau tidak. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ke cara yang kedua, yakni dengan melihat nilai signifikasinya. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka dikatakan valid. Namun jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka tidak bisa kita katakan valid. Kita lihat di responden pertama. Nah, nilai signifikasinya 0,000, maka dia dikatakan valid karena dia kurang dari 0,05. Lalu di responden kedua sama, jawabnya 0,000, maka dikatakan valid karena kurang dari 0,05. Seperti itu. Nah, jika kita mempunyai responden lebih dari 50, 500 atau selebihnya, kita bisa menggunakan Excel terlebih dahulu. Jadi, nanti di Excel, lalu baru dimasukkan ke SPSS agar kita lebih mudah. Karena nanti di Excel kita bisa pilih bagian mana yang valid atau tidak valid. Kita seleksi, kemudian pilih yang valid saja, baru kita uji validitasnya di SPSS. Seperti itu. Otomatis kita tidak perlu cek satu-satu karena item kita memang sudah valid. Seperti itu, teman-teman. Teman-teman, selanjutnya kita ke poin B, uji reliabilitas Cronbach's alpha. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Nah, dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach's alpha menurut Wiratna Sujarweni, kuesioner tersebut dikatakan reliable jika nilai Cronbach's alpha-nya lebih dari 0,6. Langsung saja kita coba, kita menggunakan data yang tadi. Nah, setelah itu kalian klik Analyze. Setelah itu kalian klik Scale dan kalian ketik Reliability. Nah, di sini item 1-50 kita pindahkan ke bagian sebelah kanan. Nah, setelah itu di statis kita harus mencentang scale if item delete. Lalu continue. Setelah itu pastikan modelnya harus alpha. Setelah sudah kalian pastikan modelnya alpha, kalian ketik OK. Di sini kita lihat di kolom bagian reliability statistik. Ada Cronbach's alpha, ada 0,976. Tadi sudah saya katakan bahwasannya kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach's alpha-nya lebih dari 0,6 dan di sini Cronbach's alpha saya 0,976, maka lebih dari 0,6 dan terbukti bahwa kuesioner saya bersifat reliable. Seperti itu, teman-teman.
Baik, sekian video tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Semoga video tutorial ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.